Pada hari yang sama, pemerintah Indonesia menjatuhkan harga saham komoditas hingga 7,8%. Pemerintah itu juga mengumumkan akan menjaga stabilitas pasar keuangan lewat instrumen senilai triliunan rupiah. IHSG ditutup anjlok 204 poin atau 2,86% ke level 6.969 pada Jumat 8 Mei 2026. Penurunan ini menghapus seluruh rally 4 hari sebelumnya hanya dalam satu sesi. Pemicunya bukan sentimen global, bukan suku bunga The Fed, bukan pun konflik geopolitik, melainkan satu dokumen regulasi, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 yang menaikkan tarif royalti sektor mineral dan batu bara. Saham-saham tambang bereaksi seketika. TINS ambruk 14,88%, INCO terjun 13,89%, INDE jeblok 14,82%, dan MDKA merosot 13,13%. Sektor material dasar mencatatkan koreksi 7,34% hingga 7,80% dalam satu hari, salah satu penurunan sektoral terdalam sepanjang tahun ini. Dari 959 saham yang diperdagangkan, 573 berakhir di zona merah, sementara hanya 131 yang menguat. Di saat bersamaan, rupiah melemah Rp49 menjadi Rp17.382 per dolar AS, melanjutkan tren pelemahan 6 minggu berturut-turut. Bank Indonesia mencatatkan penurunan cadangan devisa dari Rp148,2 miliar menjadi Rp146,2 miliar pada akhir April 2026, level terendah sejak Juli 2024. Sebesar Rp1,95 miliar habis dalam satu bulan untuk menahan rupiah dan membayar utang luar negeri pemerintah. Sementara pasar ekuitas berdarah, ada sinyal lain yang jarang muncul. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengumumkan Bond Stabilization Fund atau BSF akan segera diaktifkan kembali untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara. Dana ini akan melibatkan BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebagai kendaraan pembelian SBN ketika yield naik berlalu tajam. BSF bukan instrumen baru. Inilah titik yang membuat hari ini berbeda dari kebanyakan koreksi pasar. Dana stabilisasi obligasi pernah aktif di masa volatilitas sebelumnya, saat tekanan yield SBN datang dari luar, capital outflow asing, kenaikan suku bunga global, atau guncangan geopolitik. Logikanya, ketika investor asing melarikan diri dan yield melonjak, BSF masuk sebagai pembeli terakhir untuk menstabilkan harga obligasi negara. Mekanisme ini bekerja karena tekanannya eksternal. Yang terjadi hari ini berbeda secara mendasar. Yield SBN tenor 10 tahun telah naik 83 basis poin sejak awal 2026. Bukan semata karena tekanan asing, tetapi juga karena persepsi risiko fiskal domestik yang meningkat. Panin Sekuritas dalam ulasannya menyatakan BSF memang relevan untuk menahan volatilitas, tetapi efektivitasnya bergantung pada perbaikan kredibilitas fiskal domestik. Dalam kata lain, jika tekanan pada obligasi berasal dari kekhawatiran atas kebijakan pemerintah sendiri, maka membeli kembali obligasi hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Disinilah letak tegangan yang sulit diabaikan. Pemerintah menaikkan royalti minerba, langkah fiskal yang meningkatkan pendapatan negara tetapi menghancurkan valuasi emiten tambang dan memperburuk sentimen investor institusional. Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan BSF untuk menenangkan pasar obligasi yang sebagian tekanannya bersumber dari kekhawatiran serupa. Apakah kebijakan fiskal Indonesia dapat dipercaya di tengah gejolak global? Pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah BSF cukup besar dan cukup cepat. Yield SBN 10 tahun yang telah naik 83 BPS bukan angka yang bisa ditekan hanya dengan sinyal verbal. Pasar obligasi bergerak berdasarkan aliran dana nyata. Sementara itu, cadangan devisa yang tersisa di level 146,2 miliar dolar memberikan ruang yang lebih sempit bagi Bank Indonesia untuk bermanuver di dua front sekaligus, menstabilkan rupiah dan menjaga pasar obligasi. Sejarah BSF menunjukkan instrumen ini mampu bekerja, tetapi hanya ketika kondisi fiskalnya sendiri dianggap solid oleh pasar. Pada episode volatilitas obligasi sebelumnya, pembelian kembali SBN oleh pemerintah berhasil menekan yield secara sementara. Namun, ketika kepercayaan terhadap konsolidasi fiskal pulih, didukung data realisasi anggaran, bukan janji, barulah yield turun secara struktural. Analoginya mirip dengan intervensi valuta asing. Efektif untuk memotong lonjakan sesaat, tidak efektif untuk membalik tren yang ditenagai fundamental. Dua variabel yang menentukan arah pada pekan depan bisa dipantau secara bersamaan. Pertama, apakah pemerintah memberikan klarifikasi teknis atas revisi royalti minerba? Apakah berlaku segera atau ada masa transisi? Dan apakah ada mekanisme kompensasi bagi emiten yang terdampak langsung? INCO, MDKA, dan TINS adalah 3 saham yang kehilangan nilai pasar terbesar hari ini. Pergerakan mereka Senin pagi akan menjadi barometer pertama apakah pasar menganggap sentimen royalti telah sepenuhnya terpricing.
Kedua, mekanisme pendanaan BSF perlu dikonfirmasi lebih konkret. Jika BUMN yang dilibatkan adalah lembaga seperti LPS atau SMV Kementerian Keuangan dengan plafon yang jelas, pasar obligasi akan memiliki pegangan. Jika masih bersifat sinyal tanpa rincian, yield SBN 10 tahun yang kini sudah naik 83 BPS sejak Januari berpotensi terus tertekan, terutama jika data cadangan devisa Mei yang dirilis bulan depan menunjukkan penurunan lebih lanjut. Skenario yang lebih konstruktif terbuka jika klarifikasi royalti meredakan kekhawatiran dan BSF mengumumkan mekanisme konkret sebelum penutupan Senin. Kenaikan indeks bisa menguji ulang level 7.100 hingga 7.200 dengan sektor perbankan yang hari ini justru menjadi penopang IHSG sesi pertama sebagai motor. Skenario yang memperburuk situasi terbuka jika ketidakpastian royalti berlanjut melampaui akhir pekan. Emiten komoditas yang sudah anjlok lebih dari 13% belum tentu menemukan pembeli institusional tanpa kepastian regulasi. Yang akan membuktikan bahwa arah konstruktif lebih tepat bukan angka IHSG hari Senin itu sendiri, melainkan apakah yield SBN 10 tahun berhenti naik. Itu adalah satu-satunya angka yang menvalidasi bahwa BSF bekerja, bukan sekedar diumumkan. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.